Tak perlu ku berkelana jauh-jauh niang keliling dunia untuk nikmati keindahan alam bumi kita yang kaya raya dan tak terkira. Lihatlah ke kiri dan ke kanan, alangkah indahnya pemandangan, bagaikan lukisan dari tangan Tuhan. Oh, sungguh indahnya Indonesia. Saudaraku, demikianlah sebuah lirik lagu yang menggambarkan keindahan negeri ini, karunia dari Allah sebagai surga kedua untuk dihuni manusia. Hari ini saya alhamdulillah berkesempatan mengunjungi objek wisata baru yang populer beberapa tahun belakangan ini di tanah Sulawesi, yang biasa disebut negeri di atas awan, yang kini hits dan mengundang rasa penasaran bagi para pelancong. Tempat wisata yang berada di Tanah Mandar ini menawarkan keindahan panorama alam pegunungan berpadu awan bak lukisan. Menyaksikan matahari pagi terbit dari balik awan tebal menjadi pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Sepertinya tempat ini sangat favorit sebagai tempat ngabuburit. Sayangnya Ramadan sudah berlalu. Tempat ini dikenal dengan nama Puncak Uhai Sibali, Kecamatan Bulo, Kabupaten Pulau Limandar, Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu spot puncak gunung dari beberapa spot yang tersedia di daerah ini untuk melihat posisi awan dari jarak dekat, membuat saya pribadi ketika berada dan berdiri di tempat ini dari puncak ini merasa seperti berada di atas negeri, di atas awan. Saudaraku, berbicara tentang gunung, yang saya tahu Al-Quran menyebutnya beberapa kali. Salah satunya misalnya terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 19. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ayat ini paling sering kita dengar ketika pelaksanaan sholat Jumat, ketika imam membacakan ayat pada rakaat kedua. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tidakkah engkau lihat, kata Allah, bagaimana gunung-gunung ini ditegakkan? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan gunung, salah satu fungsinya untuk menjadikan bumi ini stabil, tidak membuat manusia kemudian terguncang di atas muka bumi ini. Atau misalnya di ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal jibala autada,
dan gunung-gunung, kata Allah, sebagai pasak. Namun meskipun demikian, ada satu ayat, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Eksistensi gunung ini diungkapkan dengan nada kalimat yang berbeda, di mana kalimat ini menjadi sebuah getaran bagi setiap orang-orang beriman. Apa kata Allah? Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah, kata Allah, akan tiba masanya ketika hari kiamat tiba, akan kami perjalankan gunung-gunung. Wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah, dan kamu akan melihat bumi ini datar. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan seluruh manusia. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak akan ada yang kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kondisi hari kiamat melalui ayat ini bersama kengerian-kengerian yang merisaukan dan kedahsyatan-kedahsyatan yang menyentak. Ketika Allah berkata, wa yauma nusayyirul jibal, dan ingatlah masa itu, hari itu, kami akan perjalankan gunung-gunung. Maksudnya adalah ketika kiamat tiba, gunung yang kita lihat ini akan berpindah dari tempatnya, menjadikan gunung-gunung ini sebagai kumpulan pasir, lantas menjelmakannya ibarat bulu yang dihambur-hamburkan, kemudian pudar dan hancur. Akhirnya menjadi debu yang berterbangan. Bumi terpampang dan benar-benar menjadi datar. Barizah, tidak ada tempat yang rendah maupun tinggi. Wa hasyarnahum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua makhluk di permukaan bumi ini, tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Allah menghimpun generasi manusia pertama dari perut-perut padang pasir dan dasar-dasar lautan. Jurang tebing yang kumpulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan jasad-jasad mereka setelah terpisah-pisah, lalu kemudian mengembalikan bentuk mereka setelah terkoyak-koyak menjadi bentukan yang baru sebagaimana asalnya. Kemudian mereka dihadapkan kepada Allah dengan berbaris-baris kita semua untuk melihat amalan-amalan kita, menjatuhkan keputusan-keputusan tentang nasib kita dengan keputusan yang seadil-adilnya. Saudaraku, fase itu, masa itu, hari itu, tidak ada yang membersamai kita kecuali amal perbuatan yang telah kita perbuat dan usaha-usaha kebajikan maupun keburukan yang telah kita kerjakan di dunia. Demikianlah beberapa tamsil atau penggambaran gunung-gunung dalam Al-Quran yang menunjukkan kondisi gunung pada saat hari kiamat datang. Maka dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan segala potensi yang kita punyai, dengan teknologi yang kita miliki, masih adakah saudaraku yang bisa disombongkan ketika melihat atau mendengar gunung-gunung berterbangan? Permisalan tentang gunung-gunung dengan peristiwa kiamat menjadi pelajaran bahwa betapa pada saat itu kuatnya epicentrum dan goncangan yang akan terjadi pada hari kiamat nanti jika dibandingkan dengan diam dan kokohnya pegunungan
dalam pandangan kita hari ini. Ambillah satu pelajaran dengan mentadaburi kekokohan gunung ini. Namun semua itu pada akhirnya akan lenyap, hancur, dan berhamburan